Film komedi romantis Jepang cek. Sukido! Hai everyone, welcome to UBA Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Film My Love Story merupakan film komedi romantis Jepang yang diadaptasi dari anime berjudul Ore Monogatari. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda baik hati yang bertubuh besar dengan hati yang sama besarnya. Sayangnya, gadis-gadis yang disukainya tidak tertarik padanya dan hanya menginginkan sahabatnya yang tampan. Menerima kenyataan, pemuda ini harus puas dengan kehidupan lajangnya. Namun, suatu hari setelah menyelamatkan seorang gadis dari seorang preman, secara tak terduga hal itu kemudian mengubah hidupnya dan jalan cintanya. Bagaimana kisah filmnya? Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita film My Love Story versi UBA Entertainment. Cahyadi adalah siswa SMA tahun pertama yang mempunyai badan sangat besar. Beratnya hampir 100 kg dan tingginya hampir 2 meter. Cahyadi mempunyai karakter tersendiri. Ia berbeda dari siswa SMA biasanya. Ia dipuja para siswa tapi tidak disukai para siswi. Tapi bukan berarti dibenci. Hanya saja Cahyadi bukan tipe idaman yang dikelilingi cewek-cewek. Mungkin karena wajahnya yang boros. Cahyadi punya pengalaman pahit tentang percintaan. Ia adalah Jones garis keras. Sejak kecil, gadis yang ia sukai selalu menyukai sahabatnya Basuki. Tapi Cahyadi tak ada masalah dengan itu. Malah dia akan senang mengetahui gadis yang disukainya menyukai sahabatnya. Ia benar-benar pribadi yang baik meski berwajah menyeramkan sih. Sementara itu Basuki adalah sahabat Cahyadi sejak kecil. Basuki punya wajah idaman yang disukai hampir semua gadis. Ia tampan, pintar, cool, baik hati, dan tidak sombong. Pokoknya bagi para gadis, ia sempurna. Kenapa mereka bisa bersahabat? Cahyadi menjelaskan dengan mudah karena mereka tinggal di satu gedung rumah yang sama. Karena ibu mereka teman baik yang merupakan teman menggosip. Jadi secara tidak langsung keduanya sering bertemu dan saling mengunjungi rumah masing-masing. Karena itu, sejak kecil mereka berdua sudah sangat dekat. Suatu hari saat Cahyadi dan Basuki sedang berjalan sepulang sekolah, mereka melihat seorang gadis yang sedang diganggu oleh seorang preman. Gadis itu bernama Yuni. Ia merupakan gadis yang kecil, imut, ceria, cantik, dan cukup populer di sekolahnya. Di situ Cahyadi langsung menolong gadis tersebut. Dan alhasil Cahyadi pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian tak lama gadis itu berlari mengejar Cahyadi. Dan ia pun mengucapkan terima kasih. Melihat Yuni yang mengucapkan terima kasih dengan imutnya, perasaan Cahyadi semakin dibegal oleh cinta. Si Cahyadi ini punya sedikit pengalaman yang sangat nyesek. Setiap cewek yang disukai oleh Cahyadi, cewek itu malah sukanya sama Basuki. Dan hampir semua cewek suka sama Basuki karena parasnya yang good looking. Tapi hebatnya, Cahyadi ini tidak pernah punya rasa iri pada Basuki. Baginya sebuah persahabatan itu jauh lebih penting. Karena hal itulah yang membuat sebenarnya Cahyadi ini gampang minder. Setelah menyelamatkan Yuni, besoknya Yuni mendatangi Cahyadi dan Basuki karena ingin mengucapkan terima kasih dan membawakan kue buatannya untuk Cahyadi. Di sini Yuni agak malu-malu untuk ngajakin Cahyadi makan kue bersama. Karena pengalaman nyeseknya, Cahyadi juga nggak peka. Melihat gerak-geriknya Yuni, ia yakin bahwa Yuni itu suka sama Basuki. Scene berlanjut. Yuni lagi-lagi membawakan kue buatannya untuk dimakan bersama di taman. Di situ Yuni bertanya sambil malu-malu kepada Cahyadi kalau apakah ia sudah punya pacar. Karena sebenarnya Yuni suka sama Cahyadi sejak ia menolongnya diganggu preman dulu.
Yuni jatuh cinta pada Cahyadi karena karakternya yang baik. Namun ketika itu Cahyadi salah paham dan menganggap Yuni lagi bertanya sama Basuki. Atas anggapannya yang salah itu, Cahyadi kemudian berpikir bahwa Yuni sama seperti gadis terdahulu yang disukainya, yang berakhir menyukai Basuki. Dan kemudian di sini Cahyadi berjanji kepada dirinya untuk membantu Yuni PDKT dengan Basuki. Setelah makan, Cahyadi memberikan nomor HP-nya ke Yuni dan minta Yuni untuk membuatkan kue di lain waktu agar bisa mengatur pertemuan dengan Basuki. Di hari berikutnya, mereka selalu makan kue buatan Yuni lainnya bersama di taman yang sama. Di situ Cahyadi menyuruh Yuni dan Basuki untuk bertukar nomor HP agar keduanya semakin dekat. Tapi di sisi lain, karena Cahyadi semakin sering bertemu dengan Yuni, rasa suka Cahyadi ke Yuni pun semakin bertambah. Ia bahkan tak bisa menahan gejolak cintanya ketika Yuni sedang tersenyum. Ngenes abis sih si Cahyadi. Scene berlanjut. Di hari ketika Cahyadi mengikuti lomba judo. Saat itu Yuni dan Basuki nonton pertandingan itu bersama. Di sini Cahyadi pun memenangkan pertandingan dengan mudahnya dan itu semakin membuat Yuni kagum dengan Cahyadi. Setelah selesai pertandingan, Yuni mengajak Cahyadi untuk makan bersama. Mereka berdua pun makan di atap, hanya Yuni dan Cahyadi. Saat itu Cahyadi bilang sama Yuni bahwa Basuki adalah pria yang baik. Jadi mulai saat ini tanpaku kalian berdua akan baik-baik saja. Mendengar Cahyadi berbicara seperti itu, Yuni pun mengeluarkan air mata di pipinya yang cabi dan langsung pergi meninggalkan Cahyadi. Di sini Cahyadi tampak kelihatan bingung kenapa Yuni menangis. Setelah itu Yuni dalam keadaan sedang menangis bertemu dengan Basuki. Yuni pun curhat sama Basuki. Ia bilang bahwa sebenarnya ia suka sama Cahyadi dan akan berusaha membuat Cahyadi juga menyukainya. Scene berganti. Yuni pun mengatur kencan buta dengan teman-temannya dan dia juga mengajak Cahyadi untuk mengikuti kencan buta tersebut. Dan ini adalah salah satu usaha Yuni agar bisa jalan bersama Cahyadi. Di situ Yuni memperkenalkan Cahyadi kepada teman-temannya. Ketika temannya melihat Cahyadi, mereka pun kaget karena Yuni sering curhat tentang Cahyadi kepada teman-temannya. Ternyata Cahyadi tidak setampan yang diceritakan Yuni. Dan teman-temannya ini kemudian pada naksir dengan Basuki. Mereka pun bermain. Saat sedang asik bermain, ketika berada di dalam rumah hantu, tempat itu tiba-tiba terbakar. Sontak mereka semua panik. Akhirnya di scene ini Cahyadi menolong mereka dengan menghancurkan tembok untuk jalan keluar. Saat tersisa Cahyadi, Basuki, dan Yuni, ada bagian bangunan yang runtuh dan akan menimpa mereka. Tapi di sini Cahyadi menahannya dengan sisa tenaganya dan menolong mereka untuk keluar dari rumah hantu tersebut. Akhirnya di sini teman-teman Yuni mengerti kenapa Yuni sangat suka dengan Cahyadi. Setelah evakuasi, ada seorang gadis yang menemui Cahyadi. Ia bernama Maimunah, seorang perempuan yang disukai Cahyadi waktu SMP. Saat itu Maimunah sedang kerja sambilan di taman hiburan. Yuni yang melihat ada seorang perempuan yang berdiri di samping Cahyadi pun datang menghampiri mereka. Dan ketika Maimunah bertanya kepada Cahyadi, apakah Yuni pacarnya? Cahyadi pun menjawab mana mungkin. Hal seperti itu tidak mungkin. Mendengar hal itu, hati Yuni pun nyesek dan langsung pergi meninggalkan Maimunah dan Cahyadi. Sampai di sini Cahyadi yang bodoh masih mencoba menahan sekuat tenaga rasa cintanya pada Yuni sebab mengira Yuni menyukai Basuki. Setelah kejadian itu, ternyata Cahyadi benar-benar depresi. Dia tak bisa beraktivitas seperti biasanya. Bahkan sampai-sampai ia berhalusinasi mendengar suara Yuni yang memanggil namanya. Saat sedang depresi berat, HP Cahyadi berbunyi. Dan ternyata dari Yuni yang mengirim pesan kalau Yuni ingin bertemu dengannya untuk meminta saran.
Saat itu Cahyadi pun kaget dan mengira kalau Yuni mengajaknya kencan. Namun ia lalu memberanikan diri untuk bertemu dengan Yuni di taman dekat air mancur. Waktu janjian pun tiba. Saat itu Cahyadi bertanya pada Yuni, mau minta saran apa? Ternyata di sini Yuni menjawab karena sebentar lagi ulang tahunnya Basuki, Yuni minta Cahyadi untuk menemaninya belanja. Mendengar jawaban Yuni, kesalahpahaman pun semakin melebar. Padahal Yuni mengajak Cahyadi beli hadiah untuk Basuki dengan niat agar bisa jalan-jalan berdua dengan Cahyadi. Mereka pun main-main, jalan-jalan ke toko seperti orang yang sedang kencan. Mereka sangat bahagia. Scene berlanjut dengan menumpuknya kesalahpahaman mereka, di mana Yuni berpikir Cahyadi menyukai gadis lain dan Cahyadi menyangka perasaan cinta Yuni pada Basuki sangatlah besar. Lalu mereka berdua pun akhirnya berpisah di sebuah jembatan. Di sini Cahyadi berkata pada Yuni, "Kita adalah sahabat." Lalu Yuni pergi dalam keadaan menangis dan mereka berdua pun akhirnya berpisah. Di malam hari, Cahyadi yang dalam keadaan depresi tampak bersedih sambil menangis. Ia berbicara pada ayahnya tentang keadaannya sekarang, dan Basuki juga mendengar hal itu dari samping. Mengetahui sahabatnya yang tidak juga paham-paham, keesokan harinya Basuki bertindak dan membantu Cahyadi dengan caranya, yaitu dengan menyuruh Cahyadi ke tempat-tempat yang dimana itu adalah tempat yang sering dikunjungi Yuni untuk membuat kue. Dan semua penjaga toko kue itu tahu bahwa Yuni membuat kue untuk cowok berbadan besar yang disukainya, yaitu Cahyadi. Akhirnya Cahyadi pergi mencari Yuni dan menemukan potongan-potongan puzzle yang menjelaskan bahwa selama ini Yuni menyukai dirinya. Ia membuat kue untuk Cahyadi, bahkan Yuni pun sudah mengenal orang tua Cahyadi. Cahyadi pun berlari sambil berteriak menyesal karena tidak peka dan tidak menyadari perasaan Yuni selama ini. Hingga akhirnya mereka berdua bertemu dan Cahyadi mengungkapkan isi hatinya pada Yuni dengan caranya sendiri. Dan tentunya Yuni menerima Cahyadi dan merasa lega karena Cahyadi sudah mengetahui isi hatinya selama ini. Ia juga mengatakan kalau ia mencintai Cahyadi sejak pertama mereka bertemu. Yuni pun menangis bahagia saat itu. Scene kemudian berlanjut di hari ulang tahunnya Basuki, dan Cahyadi bersama Yuni pun memberikan kue kepada Basuki, lalu membukanya secara bersama-sama, sambil mengucapkan selamat ulang tahun pada Basuki. Dan mereka pun ngobrol-ngobrol santuy sambil membahas tipe wanita yang disukai Basuki. Tiba-tiba teman-teman mereka pun menghampiri sambil membawa hadiah ulang tahun untuk Basuki. Cahyadi kemudian berterima kasih pada Basuki. Atas perbuatannya ia telah berhasil menemukan cintanya. Dan Basuki mengatakan kalau ia senang jika Cahyadi bahagia. Dan juga Basuki mengatakan hal itu ia pelajari dari Cahyadi sendiri. Lalu mereka pun mengabadikan foto bersama di hari ulang tahun Basuki.